Pasar desa kami selalu hidup pada sore hari saat lampu-lampu kuning mulai menggantung rendah dan bunyi derit gerobak bercampur dengan tawa anak-anak. Di antara kios-kios yang ramai, ada satu yang selalu penuh, gerobak onde-onde milik Ibu Mira. Onde-onde itu bulat, kecoklatan, dan selalu berkilau karena gula yang meleleh di luar. Biji wijennya menempel rapat seperti permata kecil yang menunggu disentuh. Anak-anak berebut, orang dewasa mengangguk. Puas, semuanya merasa ada kenyamanan di dalam gigitan manis itu. Tapi kenyamanan itu tidak untuk semua orang. Orang-orang mulai berbisik ketika anak-anak kecil yang lapar tiba-tiba menjadi rewel, menangis tanpa sebab, mimpi buruk, atau yang paling menakutkan, ada yang hilang. Tidak banyak, hanya beberapa nama yang hanya disebut dengan suara pelan di warung kopi. Dik Farid hilang sebelum Ramadan. Kakaknya Ilham mendadak demam lalu menghilang. Dan yang paling dekat di hatiku, Tama, adikku. Tama sangat menyukai onde-onde. Dia berkali-kali memohon untuk diberi 1, 2, bahkan 3 biji. Hari itu, aku masih ingat jelas, matahari hampir tenggelam dan pasar mulai kosong saat orang-orang pulang. Ibu Mira menaruh andon terakhir di nampan dan Tama yang kecil itu menempel di sampingku, menatap dengan bibir gemetaran. Aku memberi dia koin dan dia berlari menembus kerumunan seperti burung kecil. Dia kembali ke rumah malam itu dengan tangan kosong. Katanya habis. Sar, jawabnya. Suaranya tersendat, bibirnya pucat. Kata Ibu Mira, katanya sudah tidak boleh ambil lagi malam-malam. Aku menatapnya dan merasa sesuatu yang tajam menekan di dalam dada. Pada malam itu Tama bermimpi buruk, terbangun menjerit, memanggil nama seseorang yang bukan aku. Pagi berikutnya, saat aku bergegas ke pasar, suara Ibu Mira seperti biasa, tawar-menawar. Tawa kecil, tapi di dapurnya ada jejak-jejak kecil, serpihan kulit, onde-onde, dan aku hampir tidak mau mengakuinya kepada diriku sendiri. 1 biji wijen yang terjatuh di ambang jendela. Biji kecil itu tampak biasa, tetapi sejak nenek masih hidup, biji wijen tidak lagi sekadar isian kue di kampung kami. Ada cerita lama yang selalu diceritakan dengan napas tersendat. Biji wijen yang menempel bukan sekadar hiasan, melainkan lambang janji gelap. Ada orang yang memberi makan orang lain dengan sesuatu yang bukan berasal dari hati. Kata nenek dulu, ada yang menempelkan rezeki dengan harga yang tak tertulis. Aku mencoba melupakan bisik-bisik itu. Tetangga menutup pintu lebih rapat, dan anak-anak di kampung mulai ditahan pulang cepat. Tapi bisik menjadi nyata ketika Tama benar-benar menghilang, tidak pulang dari sekolah. Tidak ada jejak, hanya sepatu kecilnya di bawah meja makan, seperti menunggu pulang pemiliknya. Polisi datang, bertanya, menuliskan nama-nama, mengangkat alis. Mereka melihat pada jejak-jejak sederhana, bekas tapak kecil menuju jalan setapak di belakang ladang, bunga pandan yang terinjak, dan pada sarang kucing di belakang rumah. 1 biji wijen kecil terperangkap di bulu. Mereka berkata pada kami, mungkin kabur, mungkin hilang, mungkin tersesat. Mereka tidak melihat tanda-tanda lain. Tidak ada bekas perkelahian, tidak ada luka. Mereka berbicara dengan nada sopan yang menenangkan. Tetapi aku tahu, takut mereka tak akan sama seperti takut kami. Malam itu aku duduk di samping tempat tidur yang biasanya Tama tempati. Sepi, menekan, seperti selimut basah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merangkai ingatan. Ada sesuatu dalam caranya memandangi Ondon. Bukan sekadar nafsu makan anak kecil, melainkan kepercayaan. Seolah onde-onde itu pernah memberinya sesuatu yang lain. Kehangatan, kedamaian, atau janji. Aku memejamkan mata dan mendengar kembali cerita orang-orang. Mereka bilang
Ada yang melihat Ibu Mirah pulang malam-malam dengan kantung berisi biji wijen. Mereka bilang pada malam tertentu dia membakar dupa kecil di belakang gerobak, mengundang roh lewat mantera yang tak dimengerti. Mereka bilang andon yang paling laku bukan karena resep, melainkan karena ada yang selalu dipakai sebagai uang untuk meminta keselamatan. Sesuatu yang ditukar, bukan diberi. Mereka bilang anak yang terlalu rakus akan mudah dipilih. Aku menolak mempercayainya. Tetapi ketika seorang perempuan tua di pasar melihatku dan menggenggam lenganku erat, matanya berkaca-kaca. "Jangan ambil ondon lagi di situ malam-malam, nak," katanya. "Biarkan bijinya tetap menempel. Ada yang tidak ingin dilepas." Sampai pada titik itu, aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Kehilangan adik atau takut bahwa kata kota itu benar. Aku mengunjungi Ibu Mirah di pagi hari, berpura-pura lembut, bertanya dengan cara biasa. Rambutnya diikat rapi, mukanya lembek seperti kulit ondon yang lama digoreng. Dia tersenyum, menerima tumpukan uang kecil, menaruh onde-onde hangat di piring. Tapi ketika aku bertanya tentang malam terakhir Tama, senyumnya luntur sebentar. Ada nada tak tertahankan di suaranya. "Anak-anak sering mimpi tentang rumah yang hangat," katanya. Nadanya menjadi bisik yang sulit dibaca. Tiap kali ada yang berkata ingin pulang, kami bantu. "Itu saja, kami bantu." "Bagaimana, Bu?" tanyaku pelan. Dia menatap aku lama, seolah membaca sesuatu di wajahku. Ada harga untuk rezeki yang datang terus-menerus, katanya akhirnya. Bukan semua yang bisa menerima itu. Ada yang rela membayar, ada yang tidak. Aku pergi dari sana dengan perasaan pusing. Kata-katanya merambat di kepalaku seperti minyak panas. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bekas tapak di belakang gerobak yang mengarah ke sebuah gudang tua di ujung pasar. Suara-suara seperti anak-anak bernyanyi lirih saat angin malam lewat. Keng-keng andon yang terkumpul di satu sudut seperti abu dupa. Kemudian aku bermimpi. Dalam mimpiku, Tama duduk di lantai memegang andon yang bersinar. Di setiap biji wijen ada wajah kecil, bukan wajah manusia penuh darah atau luka, hanya bayangan mata yang memandang kosong. Tama mengunyah, lalu mencondongkan kepalanya, seperti orang yang mendengar sesuatu tak terdengar. Ia melihat ke arahku, tersenyum, lalu menghilang perlahan ke dalam adonan yang menempel di tangan Ibu Mirah. Suara tawa pelan terdengar, seperti suara seseorang yang menutup pintu. Aku terbangun dengan jantung berdegup keras, memeluk bantal, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar. Keesokan hari, saat aku memasuki gudang tua di belakang pasar, ada bau manis yang menusuk, gula yang karam, dan tepung yang menempel di udara. Di sudut gudang, ada tumpukan andon yang belum matang. Lebih aneh lagi, pada meja kecil, ada seikat kertas lusuh dengan tulisan nama. Beberapa di antaranya aku kenal. Ada juga sebuah mangkuk kecil berisi biji wijen. Ketika aku melihat lebih dekat, salah satu biji itu tampak berbeda. Lebih gelap, seperti diselimuti kabut. Aku meraihnya, dan seketika rambut di leherku berdiri. Suara kaki di pintu membuat aku menoleh. Di sana berdiri Ibu Mirah. Wajahnya lebih tua, tetapi matanya begitu kuat. Dia menatap mangkuk biji itu dan menghela napas panjang. "Setiap rezeki pasti ada yang mengikat, nak," katanya suara pelan. "Tidak semua yang hilang itu buruk. Ada yang pulang dengan damai. Ada yang disimpan di tempat yang hanya roh yang mengerti." Aku ingin menjerit, menuduh, menuntut jawaban. Namun sesuatu di dalam menahanku. Mungkin rasa kehilangan, mungkin juga rasa takut yang dingin, membuat mulutku kering. "Di mana Tama, Bu?" Suaraku hampir tidak terdengar. Ibu Mirah menghela napas lagi. Ia bukan binatang kotor seperti yang kubayangkan. Ada air mata di sudut matanya. "Aku tidak ambil anakmu, nak.
Aku hanya menjual onde-onde, tapi dunia ini punya jalan sendiri. Kadang ada yang memilih, dan kadang ada yang dipilih. Dia kemudian mengangkat satu onde-onde, memutar-mutar di tangannya, seperti memandang sesuatu yang hidup, lalu menaruhnya kembali ke nampan. Di ruang gelap itu, pantulan cahaya dari jendela kecil menimbulkan bayangan bergerak seperti ratusan biji wijen yang berkerlip. Aku meninggalkan gudang dengan satu biji wijen di dalam saku. Aku mengambilnya karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin untuk bukti, mungkin untuk pengingat. Di rumah, aku membuka telapak tanganku. Biji itu terasa hangat, dan ketika aku menggosoknya, seolah-olah ada suara kecil yang memanggil dari dalamnya. Suara yang tidak berbentuk kata, hanya getaran yang membuat rambut di tubuhku berdiri. Aku menaruh biji itu di meja. Malam turun. Di luar, desa kita tampak tenang, seperti menahan napas. Tetapi di dalam rumah, bayangan bergerak, dan aku merasakan sesuatu seperti bisik halus berputar-putar di sekitar telinga. Janji, perjanjian, dan sesuatu yang menunggu untuk ditebus. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan esok hari. Aku hanya tahu satu hal. Onde-onde Ibu Mira tidak lagi hanya makanan manis di gerobak pasar. Ia adalah pintu, dan biji-biji kecil yang menempel itu mungkin bukan sekadar hiasan. Mereka adalah tanda. Sejak malam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, suara-suara samar seperti bisikan anak kecil selalu mengitari telingaku. Kadang terdengar tawa, kadang terdengar rengekan lirih, seolah memanggil ibunya. Tapi yang paling jelas adalah satu suara yang tidak bisa kusalahkan. Suara Tama. Aku di sini, Kak. Jangan tinggalkan aku. Aku terbangun dengan keringat dingin, memeluk bantal erat-erat. Biji wijen yang kuambil dari gudang Ibu Mira masih tergeletak di meja kayu dekat tempat tidurku. Benda kecil itu, meski sepele, kini seperti benda terkutuk. Entah kenapa aku tidak berani membuangnya. Setiap kali ku coba melempar keluar jendela, suara lirih itu akan muncul lebih kuat, membuat tanganku kaku dan gemetar. Hari-hari berikutnya aku menjadi murung. Orang-orang mulai berbisik, seolah mereka tahu aku menyimpan sesuatu. Beberapa tetangga bahkan menegurku dengan cara aneh. Kalau kau masih terus dekat dengan gerobak itu, kau akan kehilangan lebih banyak, kata seorang bapak tua di warung kopi. Jangan pernah menatap andon itu terlalu lama, nak, ujar seorang ibu sambil menggendong anaknya erat. Tatapannya penuh curiga. Aku mencoba bertanya lebih jauh, tapi mereka semua memilih bungkam. Hanya tatapan ngeri yang mereka tinggalkan, seolah kata-kata bisa memanggil malapetaka. Malam keempat setelah Tama hilang, sesuatu terjadi. Saat aku duduk sendiri di kamar, aku mendengar suara tok, tok di meja. Aku menoleh, dan biji wijen itu bergerak sendiri. Ia bergetar pelan, seperti ada denyut hidup di dalamnya. Jantungku hampir meloncat keluar. Aku mendekat dengan sangat hati-hati, lalu kulihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Bayangan wajah Tama, kecil, pucat, memantul di permukaan biji itu. Aku kedinginan, Kak. Suaranya lirih, nyaris pecah. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku seolah terkunci. Tubuk, air mataku jatuh begitu saja. Tiba-tiba pintu kamar berderit. Sosok Ibu Mira berdiri di sana. Meski aku tidak ingat pernah membukakan pintu untuknya. Bajunya lusuh, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Matanya kosong. Kau sudah melihat dia, katanya dengan suara rendah yang menggema di kepalaku. Sekarang kau tahu, onde-onde itu bukan hanya makanan. Aku mundur, tubuhku gemetar. Apa yang kau lakukan pada adikku? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu Mira tersenyum samar, senyuman yang bukan senyuman manusia biasa. Lebih mirip tarikan bibir yang dipaksa. Tidak ada yang kuambil. Mereka datang sendiri. Anak-anak itu, mereka selalu lapar. Mereka tidak hanya lapar makanan,
tapi juga kasih. Dan di sini mereka mendapatkannya. Ia melangkah masuk, dan aku bisa mencium aroma gula gosong bercampur asap dupa. Bau itu membuat kepalaku pening. Tangannya menunjuk pada biji wijen yang masih bergetar di meja. Itu bukan sekadar biji, itu adalah pintu kecil. Setiap biji wijen di Aundon membawa satu jiwa yang tersangkut. Anak-anak itu memilih berdiam di sana karena dunia ini terlalu dingin bagi mereka. Aku hampir menjerit. Tama, bukan milikmu, teriakku dengan berani. Meski tubuhku gemetar, tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap gulita menelan ruangan. Dari biji itu, suara tawa anak-anak terdengar semakin keras, bercampur dengan suara tangisan. Aku merasa dikelilingi sesuatu yang tidak terlihat, dingin dan lengket. Bayangan-bayangan kecil berlarian di sudut kamar. Sosok anak-anak dengan wajah kabur, mata hitam kosong, bibir tersenyum kaku. Aku menutup telingaku, tapi bisikan itu semakin menusuk. Beri kami teman, biar kami tidak sendirian. Ketika lampu kembali menyala dengan sendirinya, Ibu Mira sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah aroma manis yang membuatku hampir muntah, dan biji wijen yang kini membelah sendiri di atas meja. Dari retakan kecil itu, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin lari sejauh mungkin. Sebuah tangan mungil, kecil, penuh debu, menjulur keluar, mencoba meraihku. Aku berlari keluar kamar, menutup pintu sekuat tenaga. Napasku memburu, tapi suara ketukan kecil dari dalam kamar terus terdengar. Tok, seperti Tama yang ingin keluar. Tapi aku tahu, itu bukan lagi adikku sepenuhnya. Sejak malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak hanya kehilangan Tama. Aku sedang ditarik masuk ke dalam rahasia kelam onde-onde itu. Dan biji wijen yang tampak sepele, kini menjadi pengikat. Benang halus antara dunia kita dengan sesuatu yang lapar. Sesuatu yang haus akan tumbal. Aku duduk di ruang tamu. Tubuhku lemas. Dari luar jendela, terdengar suara anak-anak tertawa lirih di kejauhan. Meski sudah lewat tengah malam, tawa itu semakin lama semakin dekat. Dan di telingaku, suara Tama berbisik lagi. Kak, ikut aku. Di sini hangat sekali. Sejak malam ketika biji wijen itu membelah dan tangan mungil muncul dari dalamnya, aku tidak lagi bisa hidup dengan tenang. Setiap kali aku mencoba tidur, selalu ada suara yang memanggil. Kadang tawa lirih anak-anak, kadang tangis yang panjang. Selalu ada suara Tama memohon agar aku menemaninya. Aku tidak tahan lagi. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus menemukan cara untuk menarik Tama kembali. Hari itu aku berjalan ke pasar dengan wajah pucat. Mata orang-orang menatapku dengan cara aneh, seolah mereka tahu aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Ibu Mirah berdiri di depan gerobaknya, tersenyum ramah pada semua orang. Tapi ketika tatapannya bertemu denganku, senyumnya seketika pudar. Dia tahu aku sedang mencarinya. Aku tidak langsung mendekat. Sebaliknya, aku memperhatikan dari jauh. Ada sesuatu yang janggal dengan gerobaknya. Di bawah nampan onde-onde, ada sebuah kunci besi tua yang menggantung samar di sisi gerobak. Aku yakin kunci itu menuju ke gudang tua di belakang pasar, tempat aku menemukan mangkuk wijen sebelumnya. Malam itu, aku memberanikan diri pergi ke pasar ketika semua orang sudah pulang. Lampu-lampu jalan berkelip redup. Angin membawa bau minyak goreng basi, dan pasar terasa lebih seperti kuburan daripada tempat jual beli. Aku sampai di depan gudang. Gembok besi besar menggantung di pintu kayu. Berkarat, tapi masih kuat. Aku tahu kunci di gerobak itu pasti cocok. Namun, aku tak punya akses. Jadi aku lakukan hal yang paling nekat, memecahkan gembok dengan batu besar. 3 kali pukulan, dan gembok itu terlepas. Ketika pintu gudang terbuka, aroma manis bercampur amis langsung menusuk hidungku.
Aku menyalakan senter kecil. Ruangan itu dipenuhi karung berisi gula, tepung, dan biji wijen. Tapi bukan itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Di dinding-dinding gudang terukir puluhan coretan. 6 nama anak dengan tulisan tangan yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Seolah-olah anak-anak itu sendiri yang menuliskannya. Dan di antara nama-nama itu, aku melihat jelas Tama. Kakiku gemetar. Aku melangkah lebih dalam. Di pojok gudang ada sebuah tungku besar, masih hangat meski tidak ada api. Di atasnya, panci berisi cairan gula yang menghitam bergolak pelan seolah hidup. Sambil mendekat, aku mendengar suara lirih. "Kak, aku di sini." Suara Tama. Bukan mimpi, bukan bisikan samar. Jealous sekali. Aku menoleh ke samping, dan di sana, di rak kayu, aku melihat tumpukan andon yang belum matang. Bentuknya aneh, tidak bulat sempurna. Dan ketika kuarahkan cahaya senter, aku hampir menjerit. Di permukaan adonan itu, tampak seperti wajah-wajah kecil yang tertutup lapisan tepung. Mata mereka berkedip perlahan, mulut bergerak tanpa suara. Aku lapar. Aku ingin pulang. Bisikan terdengar dari adonan itu, tumpang tindih dengan suara-suara lain. Tanganku gemetar. Senter hampir terjatuh. Aku mundur selangkah, tapi kakiku menginjak sesuatu. Saat kulihat, itu adalah mangkuk berisi biji wijen. Biji-biji itu bergerak sendiri, berputar seperti pusaran air. Dari tengahnya muncul wajah kabur anak-anak, bersatu, menangis, dan tertawa bersamaan. Aku bisa keluarkan Tama, gumamku pada diri sendiri, meski suaraku bergetar. Aku harus bisa. Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara pintu berderit. Aku menoleh, dan di ambang pintu berdiri Ibu Mirah. Wajahnya kali ini berbeda. Matanya merah, senyumnya melebar tidak wajar. "Kau seharusnya tidak masuk ke sini." Suaranya dalam, bergema. "Gudang ini bukan untukmu. Anak-anak itu sudah memilih tempatnya." "Aku tidak peduli," teriakku. "Aku mau adikku kembali." "Kau tidak punya hak. Bukan aku yang memilih, nak," potongnya. "Mereka sendiri yang datang." "Kau pikir mengapa ondondekku selalu laris? Karena setiap biji yang menempel adalah janji. Anak-anak lapar akan kasih sayang yang dunia ini tidak pernah beri. Mereka menemukan rumah di sini. Kau mau merampas rumah mereka." Aku menahan air mata. "Tama bukan milikmu. Dia masih punya aku." Mendengar itu, wajah Ibu Mirah berubah lebih kejam. Dia melangkah ke arahku. Langkahnya pelan tapi berat, seolah ruangan ikut bergetar. "Kalau begitu, kau harus gantikan dia. Kau mau 1 jiwa ditukar 1 jiwa. Hanya begitu caranya." Aku mundur. Punggungku menempel pada dinding penuh nama-nama anak itu. Wajah Tama tiba-tiba muncul lagi di permukaan adonan onde-onde. Dia menatapku dengan mata penuh air. Tangannya seolah menempel dari balik lapisan tepung. "Kak, tolong aku." Hatiku, aku ingin meraih dia, tapi tanganku kaku. Jika aku menyentuhnya, apakah aku akan ikut terseret atau justru bisa menariknya keluar? Ibu Mirah berdiri hanya beberapa langkah dariku. Suaranya seperti bisikan dingin di telingaku. "Pilihlah. Kau ATOTA. Jika kau menolak, kelak akan ada lebih banyak anak yang masuk. Onde-onde harus terus hidup." Aku gemetar hebat. Dalam kegelapan gudang itu, di tengah adonan berwajah anak-anak dan mangkuk wijen yang berputar, aku sadar satu hal. Kutukan ini nyata, dan jalan keluarnya bukan hanya sekadar doa. Aku menutup mata, mendengar bisikan Tama yang semakin lemah. Lalu aku berbisik pada diriku sendiri. "Aku tidak akan biarkan kau sendirian, Tama.
Tapi aku juga tidak akan biarkan mereka menang. Dan saat ku buka mata, aku tahu pilihan itu akan menyeretku lebih dalam, ke dalam dunia kelam yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. Malam setelah aku masuk ke gudang tua itu, aku hampir tidak bisa bernapas normal. Bayangan wajah Tama di permukaan Andon mentah itu terus menghantuiku. Seolah setiap kali aku memejamkan mata, wajahnya muncul kembali, meronta, meminta pertolongan. Dan kata-kata Ibu Mirah, kau atau dia, seperti pisau dingin yang menempel di leherku. Aku tahu jika aku hanya diam, maka Tama akan benar-benar hilang. Tapi jika aku asal bertindak, aku bisa saja ikut terjerat ke dalam kutukan itu. Aku butuh jawaban. Beberapa orang tua di desa memang suka bercerita tentang masa lalu, tapi biasanya hanya dalam bentuk dongeng yang bercampur mitos. Namun aku ingat satu orang, seorang nenek penjual dupa di ujung desa, bernama Nini Sari. Dia sering dipanggil orang kalau ada yang kesurupan atau rumahnya diganggu makhluk halus. Orang-orang bilang dia menyimpan rahasia yang tidak pernah berani ia ucapkan terang-terangan. Malam itu aku memberanikan diri mendatanginya. Rumahnya kecil, berdinding anyaman bambu, dan di depannya tergantung botol-botol berisi cairan aneh serta untaian bunga kering. Dari dalam tercium aroma dupa yang menyesakkan dada. Aku mengetuk pelan. Nini, ini aku, Sarah. Boleh aku masuk? Tidak ada jawaban, tapi pintunya terbuka sendiri. Berderit pelan. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam ruangan remang hanya diterangi cahaya lampu minyak. Nini Sari duduk bersila di tikar. Matanya tertutup. Asap dupa mengelilingi kepalanya seperti kabut tipis. Aku sudah tahu kau akan datang, katanya. Tiba-tiba, tanpa membuka mata, suaranya serak tapi dalam. Aku mencium bau wijen itu bahkan dari sini. Aku, Nini, adikku, Tama, dia sudah diambil. Potongnya cepat, jiwanya terikat pada biji-biji itu. Aku hampir menangis. Aku harus bagaimana? Tolong, aku tidak bisa biarkan dia terperangkap di sana. Nini Sari akhirnya membuka matanya. Tatapannya tajam, seperti bisa menembus pikiranku. Kau harus tahu dulu asal-usulnya. Kenapa wijen? Kenapa onde-onde? Ia mengambil segenggam wijen kering dari wadah bambu di sampingnya, lalu menaburkannya di atas api dupa. Butir-butir kecil itu meletup pelan, mengeluarkan bau hangus yang pahit. Dulu sekali, katanya pelan, ada seorang pedagang miskin yang ingin dagangannya selalu laku. Dia menemui seorang dukun dan meminta cara. Dukun itu memberinya biji wijen dengan syarat. Setiap biji adalah janji. Jika ia menempelkannya pada kulit onde-onde, ia menempelkan jiwa sebagai penarik rezeki. Semakin banyak biji, semakin banyak jiwa yang ia ikat. Aku menutup mulutku, menahan rasa mual. Jadi, selama ini, setiap onde-onde penuh wijen itu bukan sekadar hiasan, melainkan kuburan kecil. Tapi, lanjut Nini Sari, jiwa yang paling kuat untuk tumbal adalah jiwa anak-anak. Karena mereka murni, belum banyak dosa. Sekali satu anak terjerat, dia akan tinggal di dunia onde-onde, menjadi penghuni abadi. Dan penjual yang mengikat perjanjian itu tidak bisa berhenti. Jika berhenti, semua jiwa akan menuntutnya. Aku teringat wajah Ibu Mirah, senyumannya, tangis samar di matanya saat di gudang. Bukan sekadar penjual, tapi juga tawanan dari perjanjian yang lebih tua darinya. Lalu bagaimana aku menyelamatkan Tama? Tanyaku, suara serak. Nini Sari menatapku lama, lalu menghela napas. Ada dua jalan. Pertama, kau bisa menggantikan tempatnya. Jiwa untuk jiwa. Kau masuk, dia keluar. Tapi kau akan terperangkap selamanya. Aku menggeleng keras-keras. Tidak, aku tidak mau itu. Ada cara lain, kan?
Cara kedua, Nini Sari menunduk. Suaranya makin pelan. Kau harus memutus rantai kutukan. Itu menghancurkan biji induk. Biji induk, dia mengangguk. Di antara ribuan wijen, selalu ada satu biji yang pertama kali digunakan untuk perjanjian. Itulah yang menyalakan semuanya. Jika kau menghancurkannya dengan benar, semua jiwa yang terikat bisa bebas. Tapi aku menelan ludah. Tapi kau harus masuk ke dalam gudang itu pada malam bulan gelap, saat pintu dunia terbuka lebar. Jika kau gagal menghancurkan biji induk, maka semua jiwa yang terjebak akan marah. Mereka akan menuntut pengganti, dan pengganti yang paling dekat adalah kau. Suasana hening sejenak. Suara dupa berdesis. Bau hangus wijen makin kuat. Dadaku terasa sesak. Nini, kapan bulan gelap berikutnya? Tanyaku pelan. Dia menutup matanya lagi. Besok malam. Jantungku berdegup keras. Waktu yang tersisa hanya 1 hari. Sebelum aku pergi, Nini memberiku sebuah kantong kain kecil berisi ramuan daun kering. Taburkan ini di sekelilingmu. Itu akan menahan mereka sementara. Tapi ingat, hanya sebentar. Sisanya bergantung padamu. Aku pulang dengan kepala penuh suara. Di sepanjang jalan, aku mendengar tawa anak-anak di kejauhan. Padahal malam begitu sepi. Setiap langkahku seperti diikuti bayangan kecil. Di kamar, aku menatap biji wijen yang masih kusimpan. Anehnya, biji itu kini berdenyut pelan, seperti jantung. Dan sesekali terdengar bisikan Tama. Kak, besok malam date. Aku menggenggamnya erat. Meski tubuhku gemetar hebat, besok malam segalanya akan ditentukan. Aku tidak tahu apakah aku akan berhasil menyelamatkan Tama atau justru ikut hilang bersama mereka. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak boleh mundur. Hari itu berjalan terasa panjang. Matahari seperti malas tenggelam, seolah tahu bahwa malam nanti akan membawa sesuatu yang tidak seharusnya hadir di dunia ini. Aku duduk di kamar, menatap biji wijen yang sejak semalam semakin sering berdenyut. Suara Tama terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kadang ia memanggil namaku, kadang hanya menangis lirih. Besok malam, katanya pelan. Aku tunggu, Kak. Tapi itu bukan lagi besok. Itu malam ini. Malam bulan gelap. Aku membawa kantong kain berisi ramuan dari Nini Sari, senter kecil, dan tekad yang sudah tidak bisa mundur lagi. Langkahku menuju pasar terasa berat. Setiap sudut desa seperti berbisik. Anjing-anjing menggonggong tanpa alasan lampu-lampu. Jalan berkedip seperti hendak padam. Dan udara malam menebarkan bau manis gula yang gosong. Pasar itu sepi, tapi justru kesepiannya membuat bulu kudukku meremang. Gerobak Ibu Mirah tidak ada di tempatnya, hanya sisa noda minyak dan bekas gula yang menempel di tanah. Aku terus berjalan ke arah gudang tua. Di belakang pasar, pintu gudang itu sudah terbuka. Tidak ada gembok lagi, seolah-olah memang menungguku. Aku berdiri di ambang pintu, menatap kegelapan di dalamnya. Perlahan, aku menaburkan ramuan dari kantong kain di sekitarku, membentuk lingkaran pelindung. Bau tajam dari daun kering itu menusuk hidung, tapi anehnya memberi sedikit rasa tenang. Dengan langkah gemetar, aku masuk di dalam. Suasana jauh berbeda dari terakhir kali aku kesini. Karung-karung biji wijen bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Dinding penuh nama anak-anak kini basah. Huruf-hurufnya seperti ditulis dengan darah segar. Dan tungku besar di pojok ruangan menyala dengan api biru, tanpa ada kayu bakar. Di atas tungku itu, panci besar bergolak. Cairan gula hitam memuntahkan gelembang-gelembong yang berisi wajah-wajah kecil. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang hanya menatap kosong. Suara mereka bergema bersamaan. Temani kami. Temani kami. Aku hampir pingsan melihatnya.
Tapi aku tahu aku punya tujuan, menghancurkan biji induk. Aku menyalakan senter, mencari mangkuk wijen yang kulihat sebelumnya. Benar saja, di tengah ruangan ada sebuah mangkuk besar dari tanah liat. Biji-biji wijen di dalamnya bergerak, berputar seperti pusaran air. Dan di tengah pusaran itu ada satu biji yang berbeda, hitam, legam, memancarkan cahaya samar merah. Biji induk. Aku melangkah mendekat. Jantungku berdebar kencang. Tapi sebelum sempat menyentuh mangkuk itu, sebuah suara membuat tubuhku membeku. Kau datang juga. Aku menoleh cepat. Di sana berdiri Ibu Mirah. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, bibirnya tersenyum aneh, bajunya kotor, penuh noda gula yang mengering. Ia menatapku tanpa berkedip. Kau tahu apa yang terjadi kalau kau hancurkan itu? Tanyanya. Aku tidak peduli, jawabku dengan suara bergetar. Aku hanya mau adikku kembali. Ibu Mirah tertawa lirih. Kalau kau hancurkan, semua jiwa akan bebas. Tapi tidak semua jiwa ingin pergi. Ada yang sudah terlalu lama di sini, terlalu marah, terlalu haus. Mereka tidak akan pergi ke tempat yang tenang. Mereka akan mencari tubuh baru. Dan tubuh terdekat adalah kau. Aku mundur setapak. Tapi kemudian suara tamat terdengar jelas dari mangkuk itu. Kak, cepat, tolong aku. Tangisku pecah. Aku menatap biji induk itu. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak bisa lagi mundur. Aku meraih batu besar di dekat tungku, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan tepat ke biji induk. Preng! Mangkuk tanah liat itu pecah. Biji induk terbelah, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Suara jeritan anak-anak bergema, bercampur dengan tawa histeris. Api tungku membesar. Wajah-wajah di cairan gula meledak satu persatu menjadi kilatan cahaya. Tubuhku terhempas ke belakang. Suara Tama terdengar jelas. Kali ini lebih dekat. Kak! Aku pulang. Tapi bersamaan dengan itu, ruangan berubah kacau. Karung-karung wijen meledak, menyebarkan ribuan butir wijen yang hidup, merayap seperti semut. Mereka bergerak menuju lingkaran ramuan yang kubuat, menabraknya berulang kali. Tapi setiap kali mereka menyentuh, ada suara letupan kecil. Aku berusaha bangkit, tapi kepalaku pusing. Dari asap hitam yang berputar, muncul sosok-sosok anak dengan tubuh kabur. Wajah mereka penuh amarah, mata mereka kosong, mulut mereka berteriak tanpa suara. Mereka menatapku. Jangan pergi, kau harus temani kami. Aku berlari menuju pintu, tapi tiba-tiba sosok Ibu Mirah menghadang. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya meleleh seperti adonan. Matanya hitam penuh api, suaranya parau. Kau sudah membuka pintu, sekarang kau tidak bisa menutupnya lagi. Tangannya menjulur ke arahku, panjang dan lengket seperti adonan gula. Aku menjerit, mencoba melepaskan diri. Senterku jatuh, ruangan makin gelap. Tapi tiba-tiba, aku merasakan genggaman kecil di tanganku. Aku menoleh, dan di sana, Tama. Wajahnya pucat, tubuhnya tembus cahaya, tapi matanya masih sama. Ayo Kak, kita harus lari. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa bergerak. Dengan seluruh tenaga, aku menarik tangan Tama dan berlari menembus pintu gudang. Di belakang kami, suara jeritan, tawa, dan tangis bercampur jadi satu. Api biru membesar, lalu padam seketika. Kami keluar dari gudang, terengah-engah. Aku menoleh. Sebentar, gudang itu kini sunyi. Pintunya tertutup rapat kembali, seolah tidak pernah terbuka. Aku menatap Tama. Dia tersenyum, tapi tubuhnya mulai memudar. Kau sudah menolongku, Kak. Tapi aku belum bisa tinggal, katanya lirih. Belum waktuku kembali. Air mataku jatuh deras. Tidak, aku tidak mau kau pergi lagi. Tama hanya tersenyum. Aku akan menunggu. Kak, jangan lupa aku.
Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya kecil, melayang pelan dan menghilang ke langit malam yang gelap. Aku terduduk di tanah, sendirian, di depan gudang yang sunyi. Hanya ada bau wijen hangus yang tersisa di udara. Aku berhasil menghancurkan biji induk. Aku berhasil melepaskan Tama, tapi dia tidak benar-benar kembali. Dan di sudut telingaku, aku masih mendengar bisikan samar dari anak-anak lain. Belum selesai, belum selesai. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasa tenang. Meski gudang tua itu terkunci rapat, bisikan dari jiwa-jiwa yang marah masih terdengar di telingaku. Kadang samar, kadang jelas, seolah mereka sengaja menempel di tubuhku. Setiap malam, aku bermimpi buruk. Aku melihat anak-anak tanpa wajah berdiri di sekitar ranjangku. Mereka memanggilku dengan suara serempak. Temani kami, temani kami. Saat aku terbangun, tubuhku selalu terasa berat, seperti ada banyak tangan kecil yang menindihku. Pagi harinya, desa mulai diliputi keanehan. Ibu-ibu yang membeli jajanan di pasar mengeluh. Anak-anak mereka mendadak sakit panas tanpa sebab. Ada pula yang tiba-tiba hilang kesadarannya. Lalu saat bangun, mereka menatap kosong dan menggumamkan satu kata berulang-ulang. Ondaan orang-orang perkaya bahwa meski biji induk sudah dihancurkan, sesuatu yang lebih besar kini terlepas. Dan aku merasa bersalah karena akulah yang telah membuka pintu itu. Malam bulan sabit, aku memberanikan diri menemui Nini Sari lagi. Perempuan tua itu sudah menungguku di beranda rumahnya, seolah tahu aku akan datang. Wajahnya tampak lebih lelah, matanya merah seperti tidak pernah tidur. Kau sudah menghancurkan biji induk. Itu benar, katanya tanpa basa-basi. Tapi kau lupa satu hal. Ada jiwa-jiwa yang menolak pergi. Mereka bukan lagi roh anak-anak biasa. Mereka telah berubah menjadi bayangan lapar. Aku menelan ludah. Apa maksudnya? Nih, mereka menginginkan tubuh baru. Mereka tidak mau hanya menjadi asap yang hilang. Mereka mencari inang. Dan inang yang paling mudah adalah anak-anak di desa ini. Aku teringat wajah Tama malam itu. Dia tidak bisa kembali sepenuhnya, tapi setidaknya dia tidak marah. Namun, bagaimana dengan jiwa-jiwa lain? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Suaraku gemetar. Nini Sari menatapku lama, kemudian menghela napas. Kau yang membukakan jalan, kau juga yang harus menutupnya. Tapi untuk menutup, kau harus membayar harga. Harga apa? Dia tidak langsung menjawab. Tangannya yang keriput meraih sebuah kendi kecil berisi air hitam pekat. Kalau kau minum ini, kau akan bisa masuk ke dunia mereka. Dunia di mana jiwa-jiwa itu terperangkap. Di sana kau bisa menutup gerbang. Tapi ingat, tidak ada jaminan kau bisa kembali. Aku merinding mendengar kata-katanya. Masuk ke dunia mereka. Dunia para arwah. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pasar. Suara teriakan orang-orang. Aku dan Nini Sari segera berlari ke sana. Di pasar, suasana kacau. Seorang anak laki-laki, kira-kira berusia 7 tahun, berdiri di tengah jalan dengan mata melotot kosong. Tubuhnya gemetar, mulutnya mengeluarkan busa putih, dan di tangannya ada sebuah andon yang seolah muncul begitu saja. Onde-onde itu berputar pelan, lalu pecah, mengeluarkan cairan hitam pekat yang menetes ke tanah. Orang-orang berteriak histeris. Beberapa mencoba menolong anak itu, tapi begitu mendekat, tubuh mereka terdorong mundur seperti disambar angin. Aku bisa merasakan hawa dingin luar biasa menusuk tulang, dan dari cairan hitam yang menetes muncul bianggen-bianggen kecil berbentuk anak-anak. Tubuh mereka gelap, matanya merah menyala, giginya tajam seperti jarum. Lapar, lapar, bisik mereka. Tanpa sadar, aku berteriak, "Lari! Semuanya lari!" Orang-orang berserakan
meninggalkan pasar. Tapi bayangan itu semakin banyak. Mereka melompat ke dinding, ke atap, berlari dengan kecepatan tak wajar. Beberapa mencoba menerkam anak-anak lain yang belum sempat kabur. Aku gemetar, tapi Nini Sari menarik tanganku. Sekarang kau mengerti, gerbang itu sudah terbuka dan mereka tidak akan berhenti sebelum menemukan tubuh untuk tinggal. Aku menatap kembali anak kecil yang kerasukan tadi. Tubuhnya kini terangkat ke udara. Kepalanya menengadah, mulutnya mengeluarkan suara serak bukan manusia. Kami sudah bebas, kami akan makan satu persatu. Aku ingin lari, tapi langkahku terkunci. Bayangan-bayangan itu menoleh ke arahku, seolah mereka mengenaliku. Aku bisa merasakan amarah mereka. Nini Sari berbisik cepat di telingaku, kalau kau tidak segera mengambil keputusan, seluruh desa akan habis. Minum air ini, masuk ke dunia mereka. Tutup gerbang itu. Tangannya menyodorkan kendi kecil hitam itu. Tanganku gemetar. Aku menatap cairan di dalamnya. Baunya pahit, seperti darah basi. Teriakan anak-anak di pasar semakin keras. Bayangan lapar semakin banyak. Tubuh-tubuh kecil mulai menjerit ketakutan saat bayangan mencoba masuk ke tubuh mereka. Aku tidak punya pilihan lain. Dengan mata terpejam, aku mengangkat kendi itu, meneguk cairannya sekaligus. Rasanya pahit, dingin, dan menusuk sampai ke otak. Seketika penglihatanku bergetar. Dunia di sekitarku hancur, seperti kaca pecah. Suara teriakan berganti, jadi bisikan bergema. Tubuhku terasa melayang, jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Dan ketika mataku terbuka lagi, aku sudah tidak lagi berada di pasar. Aku berdiri di sebuah tanah lapang hitam, langitnya merah gelap, dan di sekelilingku ada ribuan anak kecil tanpa wajah. Mereka menatapku serempak, lalu berjalan mendekat dengan suara langkah yang seragam. Temani kami selamanya. Aku tahu inilah dunia mereka, dunia jiwa-jiwa yang menolak pergi. Langkah kakiku terasa berat, tanah di bawahku basah, seolah terbuat dari adonan lengket yang menarikku setiap kali aku mencoba melangkah. Di sekelilingku, ribuan anak kecil tanpa wajah berdiri, membentuk lingkaran. Tubuh mereka tipis, seperti asap, tapi dinginnya menusuk kulitku. Temani kami, temani kami. Suara mereka bersatu, bergema seperti ribuan mulut yang berbicara dalam sekali hembusan. Aku mundur setapak, tapi lingkaran itu semakin rapat. Aku bisa merasakan kebencian mereka. Bukan hanya lapar, bukan hanya haus tubuh baru mereka marah, karena hidup mereka dicabut dengan kejam, dijadikan tumbal demi sepotong jajanan pasar. Di antara kerumunan itu, aku melihat Tama. Wajahnya samar, tubuhnya bercahaya redup, berbeda dari yang lain. Dia tidak ikut berteriak, dia hanya menatapku dengan mata sendu. Mereka tidak bisa pergi. Mereka terlalu sakit, terlalu dendam, katanya lirih. Aku menggigit bibirku sampai berdarah. Lalu bagaimana cara menutup gerbang ini, Tom? Bagaimana aku bisa membuat mereka berhenti? Tomo menendak. Hanya ada satu cara. Gerbang ini terbuka karena tumbal dan akan tertutup dengan tumbal juga. Jiwa yang membuka pintu harus jadi gantinya. Kata-kata itu menghantam dadaku lebih keras daripada apapun. Aku. Apa tidak ada cara lain? Tanyaku putus asa. Tama menggeleng pelan. Kalau tidak, mereka akan terus keluar. Anak-anak di desa akan jadi sasaran. Kau tidak mau itu terjadi, kan, Kak? Sebelum aku sempat menjawab, kerumunan anak-anak tanpa wajah itu menjerit serentak. Dari tanah hitam yang retak, muncul sebuah gerbang raksasa. Gerbang itu terbuat dari anyaman bambu hitam, berlumuran darah yang terus menetes. Di baliknya, aku bisa melihat bayangan-bayangan besar berdesakan, berusaha menembus keluar. Aku lapar. Beri kami tubuh.
beri kami hidup. Suara-suara itu lebih mengerikan daripada apapun. Gerbang itu bergetar, siap hancur. Aku menoleh lagi ke Tama. Kalau aku jadi tumbal, apakah mereka semua akan berhenti? Tama tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Kau akan menutup pintu. Kau akan menghentikan mereka. Tapi kau tidak akan kembali. Aku diam. Dadaku, aku ingin berteriak, ingin menolak, tapi aku teringat wajah anak desa. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak pantas menjadi korban. Aku menghela napas panjang. Air mataku jatuh. Kalau begitu, biarlah aku yang mengakhirinya. Aku melangkah ke depan. Ribuan anak tanpa wajah menatapku serempak. Suara mereka berubah. Bukan lagi temani kami, tapi kini pilihanku. Tama berlari ke arahku, menggenggam tanganku erat. Kak, aku akan menunggu. Aku janji. Aku tersenyum samar, meski air mataku terus mengalir. Jaga dirimu di sana, Tom. Aku hanya ingin kau tenang. Aku menatap gerbang itu, lalu menusukkan kuku ke telapak tanganku. Darahku menetes ke tanah. Seketika tanah hitam itu bergetar, menyerap darahku dengan rakus. Gerbang raksasa itu berderak keras, lalu perlahan menutup. Jeritan ribuan jiwa bergema. Mereka marah, mereka menolak, tapi darahku semakin banyak mengalir. Tubuhku melemah, namun aku terus melangkah. Sampai akhirnya aku berdiri tepat di depan gerbang, dan seluruh tubuhku terserap masuk ke dalamnya. Di dunia nyata, orang-orang di desa melihat pasar kembali sunyi. Anak yang kerasukan itu jatuh pingsan, lalu bernapas normal lagi. Bayangan-bayangan hitam menghilang, seolah tidak pernah ada. Gudang tua tempat Ondon dibuat hancur menjadi debu, menyisakan hanya bau wijen gosong yang samar. Namun mereka tidak pernah menemukan aku di dunia arwah. Aku berdiri sendirian di depan gerbang yang kini sudah tertutup rapat. Suasana sunyi, hanya ada angin dingin berambus. Lalu, dari kegelapan, Tama berjalan mendekat. Wajahnya kali ini utuh. Matanya bening, bibirnya tersenyum. Kau sudah menepati janji, Kak. Mereka semua sudah tenang. Aku mengangguk, menahan tangis. Tapi Keta tidak bisa kembali, kan? Tama menggenggam tanganku erat. Tidak apa-apa. Selama kita bersama, aku tidak takut. Aku memandang langit merah gelap di atas kepala, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya, aku merasa tenang, meski tahu aku tidak akan pernah lagi melihat dunia nyata di desa. Orang-orang hanya mengenangku sebagai orang yang hilang tanpa jejak. Tapi di balik cerita itu, aku tahu satu hal. Kutukan onde-onde telah berhenti dengan tumbalku sendiri. Dan entah kapan, jika gerbang itu kembali retak, mungkin cerita ini akan terulang lagi.